Halo kelas 11, selamat pagi. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Kita sambung materi belajar kita untuk semester 2 ini tentang suhu dan kalor. Suhu, Ibu akan kita bahas dulu tentang suhu, nanti berikutnya baru kalor ya. Nah, suhu itu apa? Suhu itu adalah ukuran energi kinetik rata-rata yang dimiliki oleh molekul-molekul suatu benda. Jadi itulah yang dinamakan dengan suhu. Nah, suhu itu dapat mengalami perubahan. Nah, akibat perubahan suhu tadi, gitu kan, dia mengakibatkan adanya perubahan sifat-sifat benda. Nah, perubahan sifat-sifat benda ini yang terjadi akibat perubahan suhu tadi dinamakan dengan sifat termotrik. Ada beberapa contoh sifat termotrik ya yang mungkin sudah pernah familiar kamu dengar. Contohnya pemuaian zat padat, pemuaian zat cair, pemuaian gas, tekanan zat cair, tekanan udara, regangan zat padat, hambatan zat terhadap arus listrik, intensitas cahaya atau radiasi benda. Nah, sudah juga kita ketahui bahwa alat untuk mengukur suhu itu kita namakan atau dinamakan termometer. Ada 4 skala pengukuran suhu. Ada Celsius, ada Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin. Nah, Kelvin ini yang digunakan sebagai satuan internasional. Dan Kelvin ini juga disebut sebagai suhu mutlak atau absolut. Sehingga dalam penulisannya juga anak-anak tidak menuliskan lagi derajat Kelvin, tetapi cukup hanya Kelvin ya, tidak sama seperti Celsius, Reaumur maupun Fahrenheit. Kemudian ini adalah perbandingannya antara skala-skala tersebut ya. Kita kalibrasikan misalnya dari Celsius mau kamu ubah ke Reaumur atau begitu seterusnya. Kita buat perbandingannya dulu ya. Mungkin kalau sudah SMP sudah diajarkan ya, sudah tahu rumusnya. Misalnya Celsius ke Reaumur itu 5/4 atau Celsius sama dengan 5/4 Reaumur. Tapi di sini Ibu akan menjelaskan dari mana datangnya itu ya. Supaya kamu paham ketika kamu bertemu dengan skala yang X misalnya yang tidak diketahui itu skala apa ya gitu ya. Kamu bisa mengubahnya ya, mengubah menjadi berapa Celsius gitu ya dengan skala yang tidak diketahui karena kamu sudah tahu bagaimana cara mencari perbandingannya itu. Maka kamu lihat di sini Ibu akan kalibrasi dari Celsius ke Reaumur ya. Celsius Reaumur ini memiliki skala terkecilnya sama, jadi sama-sama 0 derajat. Skala terbesarnya Celsius ini 100 di sini ya. Jadi perbandingannya Celsius dengan Reaumur sama-sama dia 0 ya, paling kecilnya. Kemudian berbedanya di skala teratasnya. Kalau Celsius itu 100, Reaumur itu 80. Kamu sederhanakan menjadi 5/4. Sehingga ya perbandingannya Celsius per Reaumur itu sama dengan 5/4 atau 4C sama dengan 5R. Sekarang tinggal kamu mau mencari apa? Kamu mencari Celsius atau mencari Reaumur? Mana yang diketahui? Kalau yang diketahui Reaumur berarti kan kamu mencari Celsiusnya. Maka mencari Celsiusnya sama dengan 5/4 dikalikan Reaumur yang diketahui ini. Inilah kalibrasinya. Jadi ternyata misalnya 20 Reaumur itu sama dengan sekian Celsius begitu. Atau kebalikannya. Misalnya diketahui Reaumurnya diketahui. Bukan ya. Tadi kan sudah Celsiusnya yang diketahui, berapakah Reaumurnya? Diketahui misalnya 50 derajat Celsius, itu berapa Reaumur ya? Gitu. Maka kamu cari R sama dengan 4/5 kali derajat Celsius yang diketahui. Tadi yang diketahui misalnya 40. Ya, kamu kalikan 40 atau di 50 ya. Misalnya 4/5 kamu kalikan dengan 50. Oh, berarti sekianlah derajat Reaumurnya. Jadi 50 derajat Celsius itu sama dengan sekian derajat Reaumur. Contoh.
Ini untuk perbandingan antara Celsius dan Reaumur. Sekarang untuk perbandingan antara Celsius dan Fahrenheit. Oke, kalau Celsius sama Fahrenheit ini kamu lihat perbedaannya di bawah juga berbeda. Artinya skala minimumnya juga beda. Kalau Celsius itu 0, sedangkan si Fahrenheit itu paling bawahnya adalah 32. Untuk itu kamu samakan dulu. Jadi perbandingannya C per F atau derajat C, derajat Celsius per derajat Fahrenheit itu sama dengan si Fahrenheit-nya ini kamu samakan dengan Celsius supaya sama gitu. Maka kamu minkan 32. Artinya begini, 0 derajat Fahrenheit ini kan sama dengan min 32 derajat Celsius gitu kan. Nah, kamu ingin menyamakan, maka derajat Celsiusnya sama dengan kamu tambahkan F ini tambahkan min kan ya, kamu kurangkan dengan 32 ya, paham ya? Kok saya kurangkan 32? Karena dia minimum di bawahnya ini masih minimum ke bawah nolnya ini adalah minus dari 32 derajat Celsius. Jangan derajat Celsius yang kamu kurangi, dia kan sudah 0 ya. Tapi ini Fahrenheit-nya yang kamu kurangi min 32 supaya sama dengan Celsius, skala bawahnya adalah 0 gitu ya. Jadi ini makanya F-nya ini Ibu min F min 32 ya, tidak sama seperti ini. Ini dia sama-sama 0, jadi cuma C per R. Kalau yang ini menjadi C per F min 32 ya, min 32 atau dari mana ya? Dari sini di 32 perbandingannya ini 0. Karena kalau dia 0 di sini berarti sama dengan minus 32-nya si derajat Celsius gitu ya. Maka F min 32. Begitu. Sama dengan gitu 100 ini skala tertinggi dari derajat Celsius, kurangkan bukan kurangkan ya. Ini adalah skala tertinggi dari Fahrenheit 212. 212 ini kamu kurangkan dengan 32 kan, gampangnya yang ruas kiri kurang 32 ya ruas kanan juga kurang 32 gitu ya. Atau di sini sudah kita kurangkan 32, maka kan ini juga akan kurang ya, menjadi 180. Jadi ini perbandingannya, C per F min 32 sama dengan 100 per 180. Ini dari sini 212 ini kamu kurangkan dengan 32 ya. Hasilnya menjadi C per F min 32 sama dengan 5 per 9. Nah, ini kamu misalnya mau mencari berapakah Celsiusnya, maka 5 per 9 kalikan dengan F min 32 ya kan. Kamu kurangkan dulu gitu ya. Nanti jangan di sini ada angka kamu bisa coret misalnya 90 min 32, 90 bisa saya coret dengan 9, nggak boleh ya. Kan ini tanda kurung. Artinya ini F-nya yang diketahui, derajat Fahrenheit yang diketahui, kurangkan dulu dengan 32, nanti baru kamu operasikan dengan 5 per 9. Begitu. Atau misalnya yang dicari adalah berapa Fahrenheit, tapi yang diketahui adalah derajat Celsiusnya gitu. Maka dengan perbandingan yang ini itu ya, perbandingan yang ini yang ini ya, perbandingan yang ini, maka F min 32 kalikan 5 kan kali silang ya, F min 32 kali 5 sama dengan 9C, atau F min 32 sama dengan 9 per 5 derajat Celsius. Paham ya ini ya, F min 32 kali silang kali 5 sama dengan 9C, maka F min 32 itu sama dengan 9 per 5C. Gini ya. Mencarikan F-nya saja. Berapa F-nya Bu? Gitu ya. Derajat Celsiusnya diketahui. Maka operasikan ini dulu. Ini dulu kamu operasikan, misalnya derajat Celsius diketahui 50 tadi ya, gampang. 50 coret baru kalikan 9 gitu kan. Sudah dapat ini hasilnya, baru kamu tambahkan dengan 32 gitu. Jadi setara kembali seperti ini ya. Oh, berarti itulah sekian derajat Celsius sama dengan sekian derajat Fahrenheit. Paham ya? Sepertinya ini sudah di SMP, hanya tinggal pengulangan saja. Kemudian ini adalah Kelvin ya. Kelvin itu paling tinggi adalah 373
ya kan, dan paling rendahnya itu adalah 273 untuk suhu Kelvin. Maka perbandingan antara Celsius dan Kelvin itu sama dengan Celsius paling tinggi itu 100 ya. 100 per 373 min 273. Kenapa min 273? Karena skala minimumnya di Kelvin itu adalah 273. Supaya kita kalibrasikan dengan Celsius, ya maka nolnya si Kelvin ini sama dengan minus 273 derajat Celsius. Maka ini Kelvin kita kurangkan, atau Kelvin min 273. Ini kurang 273, maka ruas kanan juga kurang 273. Ini adalah skala tertinggi dari Kelvin 373, kita kurangkan dengan 273. Ini kurang ini hasilnya 100, maka perbandingannya 1, ya kan? 100 per 100. Maka derajat Celsius sama dengan, ya kan, kali silang ya. Kali silangnya juga 1, ya kan? Maka ini 1. Maka derajat Celsius sama dengan ya K min 273. Jadi kalau misalnya mencari berapakah derajat Celsius jika Kelvin yang diketahui, maka masukkan Kelvin yang diketahui tadi, kamu kurangkan dengan 273. Itulah derajat Celsiusnya. Sekarang kalau misalnya yang diketahui adalah derajat Celsiusnya, yang ditanyakan adalah berapa Kelvin, maka kamu tambahkan dengan 273. Misalnya diketahui 20 derajat Celsius, berapakah derajat Kelvinnya? Maka 273 tambahkan dengan 20, nah itulah derajat Kelvinnya. Sampai sini semoga anak paham ya untuk mengkalibrasi beberapa skala pengukuran suhu tadi. Atau kita rangkum sama-sama untuk untuk pengubahan gitu ya, pengubahan dari Celsius ke Reaumur, Reaumur ke Fahrenheit dan seterusnya, itu bisa kita rangkum, kita rumuskan menjadi Celsius itu sama dengan, atau derajat Celsius sama dengan 5/4 derajat Reaumur sama dengan 5/9 Fahrenheit min 32 sama dengan Kelvin min 273. Nah dari sini kamu nggak harus ngerubah ke Celsius dulu. Kadang-kadang di SMP itu harus dirubah dulu ya ke Celsius gitu, mungkin supaya mudah ya kamu rubah ke Celsius, atau supaya kamu teliti ya, tidak langsung. Tapi untuk di sini, untuk lebih cepatnya bisa kamu langsung aja, misalnya dari Reaumur ke Fahrenheit, lihat perbandingan ini bisa ya. Jadi 5/4 Reaumur sama dengan 5/9 Fahrenheit min 32. Jadi 5/9 F min 32 sama dengan K min 273. Nggak harus rubah dulu ke Celsius, kamu bisa langsung dari sini ya, karena ini sama dengan ini sama dengan ini sama dengan ini. Kalau antara Fahrenheit dan Kelvin misalnya, Celsiusnya nggak tahu ya kan, Celsiusnya tidak diketahui, yang diketahui cuma Fahrenheit. Ditanyakan berapa Kelvin, bisa pakai persamaan ini sama dengan ini, bisa cari gitu ya. Ini bisa nanti di stabilo untuk lebih mudah menghitung atau mencari persamaan dari skala-skala tersebut, pengubahan ya, mengubah dari satu skala ke skala pengukuran suhu lainnya. Oke begitu, Ibu kasih contoh soal dulu ya, sebelum nanti Ibu kasih latihan soal buat kamu pelajari supaya kamu yakin bahwa kamu sudah paham dalam pengubahan skala-skala suhu tadi. Yang pertama ini adalah contoh diketahui seperti ini. Yang ini dulu aja lah ya. Nah ini yang sudah di SMP nih ya, 37 derajat Celsius ini berapa derajat Fahrenheit. Nah kan kamu masukin tadi persamaan ini Fahrenheit, mencari berapa Celsius ya kan, Celsiusnya udah diketahui, maka Fahrenheit sama dengan 9/5 derajat Celsius tambah 32. Masukkan derajat Celsiusnya sudah diketahui 30, masukkan, maka coret-coret 6, 9 kali 6 54, 54 tambah 32 ya kan, menjadi 86 derajat Fahrenheit. Jadi 30 derajat Celsius ini sama dengan 86 derajat Fahrenheit. Jadi 30 derajat Celsius sama dengan 86 derajat Fahrenheit. Sekarang misalnya diketahui 104 derajat Fahrenheit, berapakah derajat Reaumurnya? Ya, pakai persamaan tadi antara yang diketahui adalah Fahrenheit, Reaumur ya. Pakai yang ini dan ini. Berbanding. Ini sama dengan yang ini. Ya kan? Di 4/5 R sama dengan 5/9 Fahrenheit min 32. Masukin 5/4 Reaumur sama dengan 5/9 F min 32. F-nya sudah diketahui, masukkan 104 min 32 sama dengan 72 ya. Coret-coret 8 kali 4 40.
Jadi 5/4 reamur sama dengan 40. Ya kan? Maka reamur sendiri sama dengan 4/5 kali 40 gitu kan. Menjadi 8 kali, ini coret bisa ya, 8 kali 4 32. Jadi reamur sendiri sama dengan 32 derajat. Jadi 104 Fahrenheit itu sama dengan 32 derajat reamur. Paham? Paham, nanti kita coba ya latihan soal. Ini kalau nggak paham mungkin kamu bisa ngulang lagi. Nanti kalau nggak paham juga pada saat kita Jumat Meet, silahkan bertanya. Sekarang ini adalah untuk contoh soal kedua, diketahui dua skala pengukuran suhu, di mana kita tidak tahu satu lagi ini adalah pengukuran suhu namanya derajat X gitu ya. Kita bukan Fahrenheit, bukan reamur, bukan Kelvin, tapi derajat X gitu. Kita tidak tahu ini apa ya gitu ya. Dengan maksimalnya itu dengan nilai maksimal suhunya adalah 180 dan batasan minimumnya itu adalah -20. Jadi kalau 0 derajat Celcius itu sama dengan -20 dari skala pengukuran itu. Atau untuk 100 derajat Celcius sama dengan 180 derajat X itu ya pada pengukuran si X ini. Nah, yang ditanyakan adalah pada saat 40 derajat X itu sama dengan berapa derajat Celcius. Jadi pakai skala yang ini, kalau dia 40 derajat itu sama dengan berapa Celcius gitu ya. Nah, kita nggak mungkin bisa menggunakan rumus ini lagi karena nggak ada Fahrenheit, nggak ada reamur, nggak ada Kelvin ya. Maka kita buat perbandingannya sendiri. Kita turunkan lagi rumusnya sendiri seperti kita menurunkan rumus ini. Kamu buat perbandingannya seperti tadi yang dijelaskan. Bandingkanlah antara derajat Celcius dengan si pengukuran suhu ini. Jadi derajat Celcius dibanding dengan derajat X. Dimana kamu lihat derajat X ini minimumnya itu -20. Supaya sama dengan derajat Celcius maka kamu harus plus 20. Bedakan sama yang ini ya. Kalau yang ini kamu -20 karena dia di sini 32 bukan -32. Kalau dia di sini -32 maka kamu plus 32 gitu ya. Atau gampangnya kebalikannya lah dari yang ini ya. Kebalikan dari batas bawahnya ini. Nah, kita lihat ya, maka ini kamu tambah 20, ini kamu tambah 20, X tambah 20, maka yang paling atasnya pun atau skala atasnya, skala titik didihnya itu kamu juga tambahkan 20. Paham? Ya, jadi derajat Celcius sama dengan X tambah 20 sama dengan, ini kan skala atas dari derajat Celcius ya, titik didihnya derajat Celcius 100 derajat, 100 per ini 180 adalah titik didih dari si skala ini. Kamu tambahkan dengan 20. Ini sama ya. Ruas kiri tambahkan 20, ruas kanan juga tambahkan 20. Maka menjadi, kamu tambahkan 20 menjadi 200 ya kan. Coret-coret menjadi 1/2. Jadi derajat C sama dengan derajat X tambah 20 sama dengan 1/2. Maka ditanyakan adalah derajat Celciusnya berapa? Derajat Celcius sama dengan derajat X ini tambahkan 20, bener ya ini ya. Iya. Ini naikkan ke sini nih, ya kan? Jadi setengah dikali X tambah 20 atau X tambah 20/2. X-nya kamu masukkan angkanya, ya kan? Ini kan sudah diketahui. 40 derajat X berarti 40 derajat ya. 40 tambahkan 20 sama dengan 60/2. Jadi 30 derajat Celcius. Sehingga kita tahu bahwa 40 derajat X pada pengukuran suhu menggunakan alat ukur ini sama dengan 30 derajat Celcius. Gitu ya. Paham? Semoga anak-anak paham dan mengerti. Nanti Ibu akan kasih contoh soal, silahkan dipelajari kembali supaya tambah paham.